Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan terkait 4 ciri atau tanda-tanda seorang terkena gangguan sihir. Ada 4 gejala yang menandakan bahwa sesuatu masalah berasal dari sihir, jin, atau ain. Pertama, terhalangnya kehidupan dengan cara yang tidak wajar dan berulang-ulang. Misal, tidak bisa mendapatkan pekerjaan, tidak bisa menyimpan uang, tidak bisa menikah, tidak bisa belajar, apapun yang Anda lakukan tidak berhasil. Ada orang berjanji akan menolong, tapi ternyata tidak jadi. Kesimpulannya bahwa hidup Anda terhalang atau terblok. Kejadian ini terus berulang dan ini dapat diindikasikan ada hal yang menghalangi kehidupan Anda untuk lebih maju dan itu adalah sihir. Gejala yang pertama ini yang disebut sebagai ikatan ukut. Artinya mereka mengikat hidup Anda dengan sihir, sehingga Anda tidak bisa maju. Yang kedua, masalah kesehatan yang tidak wajar. Anda merasa sakit, penyakit yang aneh, Anda datang ke dokter, tetapi dokter tidak paham akan penyakit Anda. Karena ada berbagai penyakit yang disebabkan oleh sihir dan jin. Yang ciri ketiga, kondisi mental yang tidak wajar, marah berlebihan, depresi, sedih berlebihan, kecemasan, menjadi pelupa, tidak bisa konsentrasi, atau melihat dan mendengar sesuatu yang akhirnya membawa Anda pada kegilaan. Ciri yang keempat, mimpi buruk yang berulang menyebabkan Anda tidak merasa nyaman dalam hidup, kehilangan harapan dan selalu bermimpi tentang orang mati, jatuh dari ketinggian, melihat darah, berenang di sungai, dan lain sebagainya. Tanda-tanda di atas adalah gejala-gejala yang dapat diprediksi sebagai orang yang terkena sihir. Namun pada intinya dari gejala tadi adalah bagaimana membedakan antara hal normal dan tidak normal. Semoga bermanfaat. Terapi diri Anda sendiri untuk menghilangkan gangguan jin, sihir, ain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar obat dan rahmat bagi yang beriman. Al-Isra ayat 82. Dari Jabir bin Abdullah dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau obat sudah mengenai penyakit, penyakit itu pasti akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadis. Apa yang akan kita lakukan jika terkena gangguan jin, sihir? Langkah pertama, baca Al-Fatihah, ayatul kursi, Al-Araf 117-122, Yunus 8182, Toha 6870, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca masing-masing ayat 11 kali ke air galon 25 liter atau 18 botol air mineral 1,5 liter. Ayat-ayat itu adalah ayat-ayat dasar dalam meruqyah. Anda bisa menambahkan yang lainnya dari hadis atau dari buku-buku ruqyah.
atau ayat-ayat tambahan dan doa-doa Nabi. Baca sebanyak 11 kali, bahkan boleh lebih. Semakin banyak dibaca, maka semakin menambah kekuatan dalam air yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Setiap petang menjelang maghrib, tuangkan 1 botol 1,5 liter air ruqyah yang telah dibacakan tadi ke sekujur tubuh Anda. Tampung air ruqyah yang telah disiramkan ke badan tersebut, kemudian buang airnya ke tempat yang bersih seperti tanah, pot, bunga, rumput, dan lain-lain. Lakukan selama 12 hari. Semprot rumah Anda dengan air ruqyah yang telah dibacakan tersebut dengan ke dinding, atap, lantai, pintu, dan jendela di toko Anda atau tempat kerja. Dalam hal sakit di badan Anda, maka di saat baca ke air tadi, juga bacakan ke minyak zaitun dan minyak habbatau sauda. Setelah Anda mandi dengan air ruqyah, maka oleskan minyak zaitun dan minyak habbatau sauda tersebut ke seluruh badan. Bacaan Quran ke minyak tersebut akan berpengaruh selagi minyaknya masih teroles di badan Anda. Adapun yang berkenaan dengan masalah pencernaan, maka rebuslah 1 sendok makan daun sena, ya, daun jati Cina, dengan setengah liter air ruqyah. Terus minumlah dalam keadaan perut kosong di pagi hari, dan ulangi meminumnya sampai tidak merasa perih lagi di perut. Dalam hal selalu mimpi buruk, maka bacalah sebelum tidur surat Al-Baqarah ayat 148, baca sebanyak yang Anda bisa, dan mohon kekuatan kepada Allah agar dapat mengalahkan musuh dalam mimpi Anda. Maka hal itu akan dapat memecahkan sihir dan jin atas anugerah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketindihan sewaktu tidur, maka saat itu genggamkan tangan Anda seperti meninjau atau memukul gitu. Dan bacalah ayat kursi pelan-pelan dalam hati sampai lidahnya tidak kaku lagi. Dan lanjutkan membaca dengan suara keras sampai Anda benar-benar merasa rileks. Untuk perlindungan, setiap selesai sholat jangan lupa baca ayatul kursi. Setiap selesai sholat maghrib dan subuh, bacalah 3 kali Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, bisa dibaca 3 kali. Dan baca lagi, ya, ada bacaannya lagi. Zikir pagi petang itu banyak bacaannya, ya. Salah satunya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya, itu ya. Nah, itu untuk perlindungan dari serangan gangguan jin atau dari kejahatan makhluk ciptaannya Allah, ya. Semoga bermanfaat untuk meruqyah mandiri ini, untuk terapi kesembuhan dari gangguan jin, sihir maupun ain, ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.